kali ini kita berbincang dengan Bu Rita sebagai asisten store leader atau ASL di Superindo Semarang ya guys. Kita tanya-tanya sebentar tentang dunia retail. Halo, selamat pagi Bu Rita. Halo, selamat pagi Bu Ika. Gimana awal Bu Rita join menjadi ASL, asisten store leader di Superindo? Mulai dari perekrutannya gimana, bisa dijelasin Bu? Oh, oke. Dulu tuh saya daftarnya tuh nggak tahu ya kalau akan jadi ASL ya. Jadi pertama kali tuh saya daftarnya tuh manajemen trainee. Jadi ada program manajemen trainee di retail ya, namanya RMT yang diselenggarakan oleh PT Lion Superindo. Nah, di situ tuh kita akan di-training ya selama 6 bulan. 6 bulan itu akan dikasih pembelajaran tentang dunia retail. Karena basic saya sendiri bukan di retail ya. Jadi saya itu lulusan di salah satu universitas dan bukan jurusan retail. Jadi di situ benar-benar diajarin dari mulai apa itu dunia retail, pengenalan, terus apa itu budget, apa itu tentang finance, terus apalagi mengenai tentang display dan lain-lain. Sampai setelah 6 bulan itu kemudian kita dikasih sebuah tugas itu final dari kita belajar manajemen trainee di retail tersebut. Proyeknya tuh diambil dari sebuah kasus ya, kayak misalnya di toko itu ada problem apa, kita ambil, kemudian kita buat sebuah studi kasus, action plan gimana. Nah, dan akhirnya setelah dinyatakan selesai dalam pembuatannya, itu dikasih waktu 2 minggu ya untuk penyelesaian kasus itu, dan diajukan ke head office dan akhirnya ACC. Setelah keluar, maka dikeluarkan SK-nya ketika kita naik ke jabatan menjadi ASL atau asisten store leader, seperti itu. Jadi untuk bergabung dengan Superindo tidak harus dari background retail ya Bu ya? Iya, bisa benar. Semua jurusan apakah bisa Bu? Semua jurusan bisa ya, asal satu mau belajar, karena kan di retail itu basicnya memang nggak ada basic hukum. Asal kita mau terus belajar, insya Allah kita akan bisa berkembang dunia. Oh, jadi di awal Ibu tahu lowongan kerjanya dari mana ya? Oke, untuk lowongan kerja dulu tuh saya benar-benar fresh graduate lulusan corona ya. Jadi tahun 2021 ya lulus, kemudian cari lowongan banyak banget. Nah, itu untuk lowongan retail itu saya dapatnya di LinkedIn ya. Jadi saya ketika nge-scroll LinkedIn dan ketemu ada RMT nih, karena dulu emang basic saya nyari yang manajemen trainee gitu ya. Ternyata ada RMT dan saya apply lewat LinkedIn, dan beberapa bulan, sekitar 3 bulan ya, baru nanti akan ada follow up lagi dari lamaran saya itu. Masalah perjanjian kontraknya seperti apa ya Bu untuk bekerja di sana? Untuk perjanjiannya ketika kita awal masuk join ke RMT, tentunya ada persyaratan khusus ya teman-teman ya, apalagi untuk fresh graduate, kemudian untuk batasan umur dan untuk hal lainnya ya. Setelah kita masuk, kita akan perjanjian PKWT ya, atau perjanjian kontrak dengan waktu tidak tertentu ya. Dan ketika kita masuk ke RMT itu, nanti kita akan dikontrak sekitar 2 tahun ya teman-teman ya. 2 tahun itu, selama 2 tahun ketika kamu ingin keluar atau mengundurkan diri, dengan kata lain resign dari perusahaan, akan dikenakan penalti ya. Untuk penaltinya itu 1 kali gaji terakhir ketika kamu join di RMT. Untuk perpindahan tempat kerjanya gimana Bu? Ketika kita join RMT, tentu saja perusahaan itu memberi kita perjanjian kerja mau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian ingin join ke RMT ini, dipertimbangkan lagi kalau emang nggak mau ditempatkan di seluruh Indonesia ya, mending cari yang lain dulu ya. Terus untuk perjanjian tempat kerja tadi ya, untuk pertama kali training, saya tuh trainingnya di Jakarta, tepatnya di Tangerang Selatan, itu di wilayah Jabodetabek untuk batch saya. Nah, kemudian ketika batch di bawah saya itu untuk penempatan trainingnya itu hanya di areanya. Jadi misal kita apply-nya lewat Semarang ya di area Semarang. Misal apply-nya di Jogja, area Jogja, tapi untuk batch saya sendiri itu di area Jabodetabek. Nah, selama 6 bulan itu di tokonya itu beda-beda ya. Jadi ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta, ada yang Tangerang. Nah, kebetulan saya dapatnya di Tangerang. Suka dukanya selama training apa ya Bu? Suka dukanya yang pertama tentu saja ya, kita harus belajar ekstra, karena kan pertama kali masuk ke retail dan kita nggak tahu apa itu retail, dan benar-benar harus belajar ekstra ya, mulai dari display. Dan ternyata yang kalian anggap retail itu hanya jual beli, itu ternyata retail tuh kompleks banget ya, mulai dari display tadi ya, terus label harga itu bukan hanya label doang tapi ada deskripsi dan lain-lain.
dan SOP retail itu sangat detail. Bahkan SL saya itu, store leader saya itu selalu bilang retail is detail gitu ya. Jadi sukanya sih kita belajar hal baru, banyak ketemu teman baru, pengalaman baru tentu saja, dan kita belajar tentang bagaimana kita mengelola people juga ya, karena kan nanti kita akan dijadikan manajer atau ASL gitu. Kalau jenjang karirnya gimana ya Bu? Apakah menjanjikan untuk bekerja di retail? Untuk jenjang karirnya cukup baik ya, karena kan tadi ya kita program MT ya, jadi benar-benar MT itu mulai dari nol ya, nol nggak tahu apa-apa, kemudian di training 6 bulan, kemudian dilakukan assessment, naik ke ASL, dan di ASL itu kita kontrak 2 tahun. Setelah 2 tahun pun kita juga bisa untuk naik ke SL atau store leader ya, gimana itu merupakan kasta tertinggi di operasional toko ya. Tapi untuk sebenarnya setelah SL itu ada lagi DL district leader ya, ke region, nanti kita akan megang region, dan itu memang ada tingkatannya sendiri ya, ada kompetensi atau grade yang harus dipenuhi ya. Jadi sangat baik ya untuk jenjang karirnya, dan itu nggak stuck. Misalnya kalian udah jadi ASL kan nggak melulu jadi ASL, ada potensi untuk jadi SL. Setelah jadi SL pun ada potensi untuk jadi DL. Setelah DL pun ada potensi lagi gitu. Selama kalian mau improve dan mau sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Gitu. Pesan-pesan untuk yang mau mulai bekerja di bidang retail yang tidak tahu apa-apa gimana Bu? Oke, untuk pesannya ya teman-teman ya, yang pertama ya, kalian harus siapin diri kalian ya, karena tadi ya kita itu harus bekerja di shifting. Terus yang kedua itu harus berani ditempatin di mana aja sesuai dengan instruksi perusahaan. Terus yang ketiga itu harus mau belajar dan mau mengembangkan diri, karena retail itu harus ada improve terus ya, karena kan kita nggak cuma belajar cuma motong buah ataupun tentang sayur, tapi kita harus terus improve gitu untuk di dunia retail. Itu sih yang pertama kali, dan jangan cepat puas dengan apa yang didapatkan kalau di retail ya. Untuk langkah selanjutnya, kalau emang udah tertarik di retail sih, pesan saya sih pelajari dulu ya, pasar itu gimana ya, pasar digital maupun pasar tradisional, dan juga pesaing ya, karena di dunia retail itu kita nggak cuma fokus ke toko kita, tapi kita juga fokus ke kompetitor dan fokus ke apa aja nih isu-isu yang ada di sekitar. Misalnya kayak kemarin kita ada isu beras, terus ada isu gula, dan gimana kita buat menyikapi hal itu. Yang membedakan Superindo dengan retail-retail yang lain apa ya? Oke, untuk Superindo ya, secara keseluruhan Superindo itu memiliki produk yang lengkap ya. Jadi selain lengkap ada produk fresh, ada produk dry, dan kita juga memiliki garansi ya teman-teman ya. Jadi garansi itu yang kita selalu jaga di Superindo ya. Selain kalau sudah terkenal banget ya, kalau Superindo itu ada banyak promo-promonya ya. Setiap hari Kamis, Jumat, Senin itu pasti pergantian promo. Terus untuk garansi tadi ya, bahas garansi lagi, kita itu ada 5 garansi Superindo ya, dimana ada ketika kalian nemu produk yang nggak fresh terus komplain, kita akan ganti yang baru. Terus untuk antrian juga kita akan buka antrian baru ketika ada 3 antrian kasir dengan troli dan penuh, kita akan buka antrian yang baru. Terus kita juga ada jaminan promo yang hemat tadi ya. Terus ada lagi untuk garansi-garansi Superindo, misalnya garansi mengenai tadi ya adanya komplain ataupun gak fresh, kita bisa tuker. Terus untuk promo-promonya, terus kita juga selalu memberikan pelayanan yang terbaik ya, murah, senyum dan ramah, itu selalu kita tekankan untuk karyawan-karyawan Superindo sehingga customer itu nyaman dan jadi Superindo. Oke guys, sekian ya sharing dari kami. Kalau kalian tertarik di retail, jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Terima kasih.